dia bukan lagi musuh Allah, dia bukan lagi musuh Islam, tapi saudara kita dalam Islam. Itu karena lillah, cinta karena Allah. Kemarin benci juga karena Allah. Nah, kita kebanyakan ini kadang-kadang tidak masuk ke situ ya, tapi alhamdulillah tanpa kita sadari sebenarnya ada juga pada diri kita ikhwani. Kita cinta sama kawan karena Allah, kita tak demen sama kawan juga karena Allah. Tadilah ketika kita demen si fulan itu, ngapa kau demen sama si fulan? Ya aku juga dia ini istiqomah wongnya juga Masya Allah karom, kalau nolong tu tak tanggung-tanggung, wongnya tak pernah ngomong kotor, kalau punya salah cepat minta maaf. Sifat-sifat mulia menyebabkan kita cinta. Nah ini karena Allah. Dan bukan sama kita baik, boleh jadi ini karena sama kita. Enggak, emang dia pernah ngejuk kau? Enggak, dia tak pernah ngejuk. Macam mana dia galak ngejuk wong? Nah, ini jelas karena dia galak ngejuk wong. Dia ringan tangan, suka bantu orang lain. Kita tak pernah nemu kebaikan dari dia. Kalau dia pernah berbuat baik sama kita, boleh jadi karena cinta, karena dia berbuat baik. Itu manusiawi. Tapi ini kalau memang karena Allah, kenapa kau cinta sama si fulan? Karena dia berbuat baik kepada umat Rasulullah. Dia nolong si fulan, dia melunaskan hutang si fulan, dia ini sifatnya walaupun tidak sama kita kebaikan itu. Nah ini memang karena Allah. Kebencian juga sama. Ngapa kadang-kadang kita benci sama orang karena kejahatannya kebetulan kita jadi objek. Kita pernah dibunyikannya, pernah dikiyuinya, pernah dikotaknya, pernah dibudikannya, pernah barang kita dirusaknya, sehingga kita benci. Landasan kita karena perbuatannya. Nak tahu yone apa tidak? Karena Allah tidak pernah ada kita benci sama dia gara-gara dia merusak barang wong. Karena dia berbuat buruk sama orang lain. Kemarin dia berbuat buruk sama kita, pernah meludi ke kita, pernah ingkar janji, pernah tidak tempat janji, pernah merusak barang kita, pernah ngomongin kita, pernah ngeriba kita, pernah hal-hal buruk yang menimpa kepada kita atau keluarga kita atau kelompok kita. Sehingga kita mengatakan ana tak demen sama si fulan karena Allah. Benar ni anak bukan Allah. Kalau memang karena Allah, karena apa? Karena sifat buruknya tadi. Belum selesai ini. Nak tahu pasti memang karena benci karena Allah ketika dia melakukan kepada orang lain kejahatan itu. Sama tak bencinya kau sama dia? Kalau beda volumenya, karena kita yang jadi objek, kita emosinya lebih, marahnya lebih. Tapi ketika orang lain tidak terlalu emosi, berarti belum jujur kita sama Allah. Kebencian kita bukan karena Allah, berarti masih karena kita yang jadi korban. Tapi kalau kita bahkan bukan kita jadi korban, orang lain jadi korban, tapi emosinya kita tinggi, melihat dia berbuat dolim, melakukan kemaksiatan ini dan itu, maka kita mencegah dia seperti seakan-akan kita yang dizalimi, padahal bukan kita. Maka ini orang benar-benar cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini pernah, salah satu amalan yang selalu kita gawe ke Pak, alhamdulillah kalau kita di masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah, kita selalu dibimbing, termasuk di masjid ini kami dapatkan ya, kita selalu baca kalau nak wirid itu, nak baca zikir tasbih ba'da salat, baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini datang lewat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Hadisnya disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Musalsal itu nyambung. Kalau sanad hadis nyambung, lumrah sudah itu. Memang hadis itu kalau sanad dan nyambung tidak dikatakan sahih, tidak akan pernah masuk hasan. Dhaif boleh jadi. Sanad nyambung bukan cuma an fulan, tapi cara penyampaian hadis itu pun diikuti. Ada namanya musalsal bin mimbar, pucuk mimbar. Maka setiap orang menyampaikan hadis itu harus di pucuk mimbar. Ada lagi musalsal bi yaumil Id, menyampaikannya setiap hari lebaran, di luar lebaran tidak disampaikan. Termasuklah tadi hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Datangnya hadis ini lewat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang hadisnya akan kita bacakan sebentar lagi. Sayyidina Mu'adz ini pernah dan sangat dekat sama Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah. Beliau jelas mencintai Rasulullah sangat luar biasa. Tapi pernah diungkapkan langsung dari lisan Rasulullah. Rasul mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbak. Wahai Mu'adz, aku cinta sama kau. Ini luar biasa ikhwan, Allahumma shalli Muhammad. Ya, kalau kita ada punya guru ngomong macam itu, ana cinta sama kamu. Wallah. Kita cinta sama orang soleh, wan, nyelamat ke kita di akhirat. Bagaimana kalau kita yang dicintai oleh orang soleh?
Sahabat itu begitu gembira ketika mendengar Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahbabta. Kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai, kata Rasulullah. Seluruh sahabat langsung mereka sadar diri mereka cinta sama Rasulullah, berarti bakal kumpul bersama Rasulullah. Nah ini kalau bagaimana kalau Rasul yang ngomong. Nabi pernah mengatakan sama Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad ini uhibbak, wahai Mu'ad aku cinta sama kau. Faqul inda kulli duburis shalah, bacalah setiap selesai salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, ya, kita di masjid di Mushola Syarus Salikin juga sedang baca hadis yang diwakilkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal, hadis yang panjang juga dari kitab Bidayatul Hidayah, tapi beda hadisnya. Ya beda situ tentang masalah keikhlasan. Ya malam Kamis nanti insyaallah kita lanjutkan insyaallah taala. Ba'dal maghrib di Mushola Syarus Salikin Bombaru, belakang Pangeran Syarif Ali. Nah, ikhwan rahimakumullah, itu disebut musalsal bin mahabbah. Maka Sayyidina Mu'ad ketika menyampaikan kepada sahabat yang lain atau ke tabi'in, dia akan ngomong sama. Misalnya tabi'in namanya Abizad. Ya Abizad, inni uhibbak. Fakul inda kulli duburis shalah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Abizad tadi akan menyampaikan kepada Utsman namanya, misalnya anak muridnya atau saudaranya. Maka dia pun akan mengatakan, ya Utsman inni uhibbak. Fakul inda kulli duburis shalah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Utsman tadi meriwayatkan kepada Khalid, dia pun akan mengatakan, ya Khalid ini uhibbak, terus sampai hari ini. Sampai hari ini kalau kita punya guru menyampaikan itu riwayat kepada kita, guru akan mengatakan kita ini uhibbak. Kita pun akan menyampaikan kepada murid kita dengan kalimat ini uhibbak, terus sampai hari kiamat. Nah, ini namanya musalsal, rangkaian sanad disertai dengan keadaan yang disambungkan. Ya, dengan ucapan, ada dengan perbuatan dan lain-lain. Tapi sekarang kita dapatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita, nasihat buat kita, yang datang dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah dapatkan sebuah hadis yang agung dari Rasulullah, cukup panjang hadis ini. Wa ruwiya min hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah yang mulia yang agung, termasuk sahabat yang diutus Nabi untuk mendakwah Islam, menyebarkan Islam di Yaman. Ya, sekarang masih ada masjid beliau di daerah Taiz namanya, Masjid Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ada beberapa orang sahabat yang diutus Nabi untuk menyebarkan Islam di Yaman, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita qaulullah ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi yauma yunfakhu fis-sur, hari yang mana kelak akan Allah meniupkan sangsakakala, memerintahkan kepada malaikat Israfil. Tiupan yang kedua, Pak. Yang pertama menghancurkan dunia, hari kiamat. Tiupan yang kedua ngebangkitkan manusia dari alam kubur. Ini sudah kita bahas berulang kali daripada pelajaran yang kemarin-kemarin. Lalu di situ disifatkan bagaimana manusia itu berjalan. Fatatuna afwaja, mereka manusia itu dari seluruh penjuru dunia ini akan berjalan berkelompok-kelompok. Tadi disifatkan keadaannya. Ada yang berjalan pucuk lutut, merangkak, ada yang berjalan kaki sempurna, ada yang pakai mukanya. Nah ini dari sifat pekerjaan mereka di dunia, akan dikelompokkan manusia-manusia itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendengar pertanyaan Sayyidina Mu'ad, berkata, ya Mu'ad bin Jabal, laqad sa'alta an amrin 'azim. Wahai Mu'ad, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang hebat, perkara yang luar biasa yang kau tanyakan ini. Tsumma arsala ainaihi bil buka, sama seperti yang kita baca kemarin di Bidayatul Hidayah, ya. Sebelum Nabi menjelaskan, Nabi menangis. Hebat. Kalau kemarin dalam cerita yang tentang hari kiamat, tentang keikhlasan, nangisnya Nabi sampai terisak-isak, sampai Sayyidina Mu'ad mengatakan, ya Allah, berhenti tak Nabi ini dari nangisnya?
Saking panjangnya tangisan Rasulullah, mikirkan kita umatnya ikhwani, mikirkan tentang amal perbuatan kita yang banyak bakal sia-sia karena ada ikhlas, tak punya ikhlas, ada riya, ada sombong dan lain-lain. Nah ini lain cerita tentang bagaimana keadaan kita di yaumil kiamah di padang mahsyar. Summa arsala ainaihi bil buka, lalu mengalirlah dengan derasnya tangisan dari mata baginda Rasulullah. Gal, lalu Nabi berkata kepada Sayyidina Mu'ad, yuhsyarul muslim yuhsyar asyaratu asnaf min ummati ashtatan. Wahai Mu'ad, kelak dari umatku ini, umat Rasulullah, dari zaman sahabat sampai zaman kita, sampai setelah kita yaumil kiamah, akan dikelompokkan menjadi 10 golongan, kata Rasulullah. Akan dikelompokkan menjadi 10 golongan. Yuhsyar asyaratul asnaf min ummati ashtatan qad mayyazahumullah min jama'atil muslimin wa baddala suwarhum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dari kelompok orang-orang muslim, dan mereka itu dikelompokkan jadi 10 kelompok ini ikhwan. Kelak pada hari kiamat, tadi sudah dijelaskan ya, dalam sifat cara berjalan. Nah ini dalam bentuk gambar wajah dan tubuh mereka. Wajah dan tubuh kita ada yang masih sempurna bentuk manusia, tapi kebanyakan sudah dirubah Allah menjadi bentuk binatang. Nasallallahu alaihi wasallam. Salam Allah yahfadna wa auladana wa ahbabana wa dhurriyatana wa walidina wa masyayikhna wa dhabil huquq alaina ajma'in insyaallah. Rasul mengatakan, makanya Rasul menangis karena membayangkan alangkah buruknya keadaan mereka itu. Yuhsyar asyaratu asnafin min ummati ashtatan qad mayyazahumullah min jama'atil muslimin wa baddala suwarhum. Allah ganti, Allah tukar bentuk mereka. Faminhum ara suratul girdah, sebagian mereka diganti dalam bentuk monyet, bentuk monyet kero, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Wa ba'dhum ala suratul khinzir, ada yang lebih buruk lagi. Allah robah mereka bentuknya menjadi bentuk babi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Rasulullah. Yang dipecahkan Nabi sedih menangis. Kenapa ini terjadi? Nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa sekelompok manusia berubah jadi anjing, berubah jadi kera, berubah jadi babi? Kan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ajirna min dzalik. Wa ba'dhum munakkisuna urjulahum a'lahum. Sebagian mereka, kata Rasulullah SAW, berjalan seperti tadi gambarannya, kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas. Wa wujuhum yushabuna 'alaiha, dan muka mereka tuh tergoreskan di lantai itu. Jadi berjalan dengan mukanya. Seperti yang digambarkan tadi oleh Imam Abdul Haddad. Berjalan dengan mukanya. Itu bisa bayangkan. Mereka berjalan, Allah menjadikan itu mereka. Wa ba'dhum umyun yataraddadun, sebagian dijadikan Allah buta. Tak berubah jadi hewan, tapi keadaannya menjadi buta. Padahal dia melek di dunia. Padahal mereka itu melek di dunia, tapi di akhirat jadikan Allah buta. Wa ba'dhum summun bukmun la yaqilun, sebagian lagi dijadikan Allah gila, tak mendengar dan bisu. Summun bukmun, bisu, tuli. Lalu la yaqilun, tak punya akal. Ini parah keadaannya. Wa ba'dhum yamadghuna alsinatahum madlata ala sudurihim, sebagian lagi nasallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan rupa mereka tetap manusia, tapi lidah mereka terjulur sampai ke perut mereka, dipanjangkan Allah. Pecah anjing, Pak, meneteskan air liur dari lidah mereka. Madlata ala sudurihim yasilul qaih min afwahihim la'aban. Na'udzubillah min dzalik. Sudah buruk dengan keadaan lidah yang terjulur sampai ke perut, meneteskan keluar liurnya bentuknya nanah. Bukan liur biasa, nanah yang keluar lewat mulut mereka itu. Bahkan
Bukan cuma mereka boros sama itu, kata beliau, kata Rasulullah, yukaddiruhum ahlul jama', bahkan keadaan yang menjijikkan, mengeri-ngeri luar itu membuat orang merasa jijik. Manusia yang dari padang mahsyar itu menjadi jijik ketika berjalan melihat orang-orang seperti itu. Mereka menjauhi, dijauhi oleh mereka, padahal mereka sama-sama dalam keadaan panik dan ketakutan. Wa ba'duhum muqatti'atun aydiyahum wa arjulahum, ada lagi nasallallahu alaihi wasallam ya Rabb, dia berjalan tapi tidak punya kaki, tidak punya tangan, Pak, dipotong, terpotong tangan dan kakinya. Wa ba'dhum musallabuna ala judhu'in minan nar, sebagian lagi mereka seperti disalib, dipantek di api dalam keadaan terbakar. Wa ba'dhum asyadun natanan minal jifah, sebagian lagi buruk, busuk, lebih busuk dan jelek dari bangkai keadaan mereka itu. Wa ba'dhum yalbasuna jalalib sabighatan minal gitran, ada yang mereka terbungkuskan dengan pakaian yang menutup daripada tubuh mereka, selamat minal gitran. Lalu Rasulullah menjelaskan di sini, ikhwan, satu persatu dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Nasallahu alaihi wasallam ya Rabb, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kelompok mereka yang disebutkan di sini. Yang pertama, yang berubah menjadi berbentuk seperti keroh, monyet. Fa ammal ladzina ala suratil ghirdah falaqattat minan nas, yakni namam. Wong yang akan Allah robah menjadi girdah, menjadi hewan bentuk kero atau monyet, adalah orang yang semasa hidupnya suka mengadu domba. Mulut lemes, Pak, gai 12 gitu ya, gai 12 sudah bawa, gai 12 lembang segamnya. Sana ngomong A, sini ngomong B. Di sini dipujinya, caci yang sana. Dia ke sini puji yang sini, situ dicacinya. Si fulan melok ngato di sampai ke sini. Si fulan melok ngato sampai ke sini. Dengan tujuan agar orang bentrok, saling benci, bermusuhan, bahkan berperang. Ini namam. La yadkhulul jannata namam, kata Rasulullah. Yadkhulul jannah namam, dak bakal masuk surga wong tukang ngadu domba. Hati-hati ikhwan, kadang kita dak sengaja terpelok dalam urusan ini. Inilah lewat WA, media, dapat kiriman langsung kita sebarkan tanpa kita recheck dulu ada manfaatnya apa tidak kalau aku sebarkan, menguntungkan apa tidak, atau bakal jadi tuntutan yang besar, memperkeruh masalah atau justru menjernihkan masalah, melebarkan atau mengkerucutkan. Kadang-kadang kita sok jadi pahlawan, ada masalah apa langsung share, pengen kita dikatakan yang paling cepat nge-share, datang justru menjadikan suasana yang tadi itu cuma keruh malah jadi hitam, kecil jadi besar, masalah bisa diselesaikan dengan cara yang gampang jadi ruwet. Nah ini kadang-kadang kita termasuk di situ menjadi kelompok namam, wong yang tukang ngadu domba. Jadi ikhwan, dengan satu kalimat bisa kita masuk dalam kelompok ini. Kalau ada wong nanya sama kita, Jul, bener ni apa? Si fulan tu ngato ke kami macam ini. Tak tahu juga aku pecahnya tu. Seharusnya kita tahu ini akan menjadi suatu malapetaka, permusuhan, perdebatan. Kita boleh bohong dalam hal ini, ikhwan. Bukan kita ni tak dengan tak dengan nambai, oh yon, dia ngatoi kamu macam ni. Tidak, kita ngomong pendek be. Pecahnya tu, dua kalimat itu. Orang pasti sudah terpancing. Hati-hati. Ya. Nge-share gambar, nge-share tulisan, nge-share apa. Itu bisa menjadi fitnah. Nah, orang tukang adu domba, namam. Kita masih ingat juga cerita tentang Rasulullah SAW melewati dua kuburan yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka melakukan dosa besar tapi dianggap orang kecil. Sikok kencing tak beres ceboknya. Kedua, namam. Tukang ngadu domba. Biasanya kadang-kadang ngadu domba ni Pak karena memang ada sifat hasud. Tapi ada juga na'udzubillah penyakit adu ni. Terutama na'udzubillah ibu-ibu, mak-mak, betina. Apa yang dia dengar langsung diceritakannya. Cukuplah keburukan itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, seorang yang apa didengarnya langsung disampaikannya. Apa yang dijenguknya langsung diceritakannya. Tidak, disaring dulu. Kalau aku nyampe ke ini ada faedahnya dah, ada keuntungannya dah, ada kebaikannya dah. Kalau sama antara buruk dan baiknya, jangan digawikan. Kalau sama antara keburukan dan kebaikannya. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, lepaskan juga. Jadi dikatakan Rasulullah SAW, ma la ya'ni min husnul Islam tarku ma la min husnul Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim itu kata Rasulullah, meninggalkan apa yang tidak ada kebaikan, tidak ada urusan sama dia. Jangan masuk dengan urusan-urusan uang. Kadang-kadang kita ni demen, naudzubillah, dong sedang riba melok dengar. Habisnya kita umbal ke uangnya. Pakai ngomong tu kadang-kadang Masya Allah, Dul, aku ni nak nyampe ke sesuatu, cuma kau jangan marah. Ngapu? Janji dulu tapi jangan marah. Aku ni sebenarnya berat nak nyampe, cuma aku ni ngasuh dulu sama kau. Aku pun nak sakit hati dengan orang itu ngomong. Wah, tambah si Jul. Emang apa? Siapa omongan aku? Tapi kau jangan marah. Wanti-wanti. Iblis ini memang nyuruh marah dia. Maka ngomong jangan marah. Ya sudah, aku tak marah. Sampai ke apa dia? Berjanji jangan marah. Dan kau jangan cerita kalau aku nyampe ke ni. Ya sampai ke lah. Ya aku tu kebetulan kemarin terlewat depan musola. Habis nembek wuduk ada budak. Duit kau ngatur ke kau tu galak ngorupsikan duit masjid. Setan. Oh, langsung marah saja. Siapa budak duit tu? Tak usah lah pokoknya. Tak usah tahu kau budak itu. Ini iblis ini. Sengaja dipancingnya. Tak ada, sebut ke duit kau pada siapa itu? Aku nak tahu baik. Kalau dia tulah galak makan duit masjid. Mulai. Kalau marah, aku ngomong jangan marah. Ada dia iblis ini. Ujungnya sebutnya si Udin sama si Mukmin. Begitu disebut kedua nama langsung. Belum tu yang dihantamnya dulu. Oh, budak duit kau itu. Dia lebih dari aku. Bahkan dari baknya dulu. Mulai. Panjang cerita ni. Keluarga tergawak. Bukan cuma orang tiga ini berantem. Keluarga bisa. Dia berlari. Orang tinggalnya ribut. Ini nama. Hati-hati ikhwan. Kadang-kadang orang tu ngomong sama kita cantik. Anak ni tak demen tu karena dia tu dia ngomong tu depan orang. Memang aku nyengok keburukan itu ada sama kau. Cuma aku tu tak demen dia tu nyerita ke depan orang itu. Pecah membela. Dan aku ni berdulu sama kau, aku sakit hati juga dengan dia ngomong macam itu. Ini iblis kepala hitam, hati-hati ya kawan. Kalau kamu temukan nama macam ini, hati-hati. Kau pergilah. Jangan dekat sama aku. Ngapa? Hari ini kau ngadu domba aku sama dia, besok kau adu domba aku sama orang lain pula. Itu penyakit orang. Namam. Bahkan dua negeri bisa berantem Pak, gara-gara namam ini. Tukang ngadu domba. Kadang-kadang tak sungkan-sungkan dia memfitnah. Untuk mengadu domba itu menfitnah bahkan. Bukan dengan ada yang ada. Kalau yang ada ini itulah memang dia mengadu domba. Itu yang pertama yang Allah jadikan muka mereka, tubuh mereka berubah dari manusia menjadi gird, menjadi hewan yang namanya kera. Wa ammal ladzi ada suratul khanazir fa ahlus sakhat wal haram wal makas. Adapun orang-orang yang dijadikan Allah bentuk mereka berubah menjadi khinzir, babi, itulah orang-orang yang suka tak ridha dengan ketentuan Allah. Orang yang suka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Yang suka melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman. Yang jelas ini semua mereka tidak taubat. Ya kalau taubat tak mungkin mereka dijadikan Allah seperti itu. Sampai 3 Pak ya, berhubung masuk Isya, insyaallah lanjut pada malam Senin yang akan datang, insyaallah sebelum Selasa yang akan datang.
Wa amal mangkusuna ala ru'usihim wa wujuhihim fa akalatur riba. Adapun orang yang dibalikkan Allah, mukonya di bawah, kepala di bawah, kakinya di pucuk dan berjalan dengan mukonya, mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka makan duit riba. Makan riba. Naudzubillah. Hati-hati ikhwan. Ya, sogok menyogok, rausi wal murtasi termasuk dalam kelompok ini juga. Minjamkan dengan baik lebih. Kadang-kadang kita pakai logika. Oh, tidak boleh kau minjam macam itu, haram. Kau minjam 10 juta, ngapa balik ke 12 tu? Ya wajar, baik kita tunjuk lebih, dia kan baik sama kita. Dia nolong kita saat kita kepepet, pinjam 10 apa tunjuk 12, wajar baik. Coba kau pikir pakai akal kau. Kalau Allah sudah mengatakan itu haram, Allah sudah mengatakan itu tidak boleh, sudah selesai. Jangan pakai akal, pikiran atau pendapat manusia. Kan yang dipakai oleh praktek di bank-bank ataupun koperasi-koperasi ataupun yang banyak sekali mengelola riba itu, mereka seperti itu. Dengan alasan duit ini kalau aku putarkan, aku bisa dapat untung banyak. Sekarang kau pakai, aku bisa mutar ke duit. Jadi minta ke bijaksanaan. Tidak boleh ikhwan. Hati-hati praktek riba ini. Itu tidak lebih, tapi kata ngomong, ya sudah aku minjam 10, tapi aku tidak mau praktek riba. 10 balik 10, cuma kaget kalau usaha aku jadi, aku tunjuk ke hadiah. Sama ini. Mengiming-imingkan akan memberikan hadiah di awal itu, sama juga masuk dalam kategori riba. Terlepas menunjuk tahu sekian persentasenya atau jumlah dunia atau tanpa menyebutkan. Sama itu hukumnya riba. Kecuali kalau memang benar-benar dia mengatakan setelahnya tanpa ada sebutan di awal. Minjam 10 balik 10, minta maaf Jul, aku tak bisa menunjuk kau lebih, nak nyanyikan menunjuk hadiah pun aku tak berani, tapi doakan mudah-mudahan usaha aku ini berhasil. Ternyata berjalan lalu berhasil, baliknya 10, lalu ngomong, nah ini hadiah dari aku. Itu boleh, tanpa ada iming-iming, tanpa ada perjanjian di depan untuk memberikan hadiah atau memberikan lebih. Tak ada sama sekali persyaratan tertulis, terucap ataupun sekadar dengan iming-iming akan memberikan. Kalau berhasil kau bikin, pokoknya kau dapatlah, pasti kunjuk kau, pasti ku cecepi. Itu riba termasuk. Jadi dari awal kita paitkan, aku minjam 10 balik 10, aku tak berani menunjuk kau tambahan apapun atau menambahkan kau hadiah kalau aku sukses. Tapi doakan mudah-mudahan aku sukses. Begitu kita sukses, kita balik ke 10. Ini pokok utang aku, dan ini hadiah dari aku. Itu halal yang seperti itu. Ya. Atau boleh dari dua sisi, tidak berharap. Ya, cuma ucapan ini sebagian ulama mengatakan masih termasuk iming-iming. Aku tak berjanji ngejuk kau lebih, aku tak berani menambahkan upah dapat pinjaman ini, tapi doakan mudah-mudahan usaha aku berhasil. Kalau aku berhasil, insya Allah ada bagian buat kau. Walaupun niat ini insya Allah, pakai insya Allah. Tapi kadang-kadang manusia nagih pak, pas berhasil mana Jul? Jika aku akan ngomong insya Allah aja kita paginya tuh. Nah ini menunjukkan kalau dia berharap dari awal, ini juga dihindari pak. Ya. Dari kitanya juga ngomong, aku minjemi kau lillahi ta'ala 10 balik 10. Tak usah kau nak mikir ke kau berhasil dengan jual aku atau apa-apa, pakailah dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan usaha kau berhasil. Kalaupun kita mengatakan kalau usaha kau berhasil banyak-banyak sedekah, itu boleh. Fikir ke orang yang susah, itu boleh. Tapi bukan baliknya kepada kita yang meminjamkan. Hati-hati. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ammal umma, adapun orang yang dibutuhkan Allah dan seterusnya, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa